Nah, misalnya buat join conference ya. Nah, saling mengundang ini. Misalnya Kisaran mengundang Medan, terus nanti Aceh mengundang semua gitu kan. Nah, satu kelas ini aja, ya ini belum digabungkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Satu kelas ini aja berkolaborasi, sudah banyak joint conference yang bisa dilakukan. Nah, itu bisa dapat dari dua sisi juga gitu. Yang pertama sisi namanya nih sisi ya publikasi lah ya karya ilmiah. Yang kedua sisi rekognisi. Nah, ini kan saling bisa memberikan rekognisi nih. Rekognisi itu adalah pengakuan terhadap kepakaran seseorang yang diminta untuk menjadi konsultan atau sebagai narasumber seminar gitu kan, atau sebagai pemateri workshop dan sebagainya. Nah, ini ya bisa seperti itu gitu. Nah, itu bisa dilakukan ya. Ini ada dari USU, ada dari Kisaran, ada dari Siantar, ada dari Aceh, ada dari Medan banyak. Ini kalau saling berkolaborasi aja sudah banyak yang bisa dilakukan. Jadi guyon-guyon saya mengenai ngopi-ngopi tadi itu artinya adalah bukan bukan ngopi sembarangan juga gitu ya. Tapi ya eh, ya guyonan kopi ngopi-ngopi itu adalah untuk saling berkolaborasi gitu ya. Ya join conference nanti lama-lama kalau sudah terjalin kolaborasi yang baik itu apalagi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU ya punya moto kolaborasi untuk inovasi gitu. Nah, ini kan menjadi tersauti ya, menjadi sangat bagus gitu. Jadi banyak inovasi-inovasi juga yang bisa kita sinergikan gitu kira-kira ya. Nah, jadi saya kira uh, kita bisa lakukan itu gitu. Lucunya itu apa merasa Prof. Prof. Puji, uh, jangan lupa ya ambil screenshotnya ya. Baik, Prof. Oke. Nah, jadi sebentar. Screenshot yang pertama itu yang ini ya. Silakan muncul semua dulu videonya. Sudah Puji ambil. Pandi? Dia masih ngopi dia di belakang. Satu, dua, tiga. Saya berondok dulu ya. Ya, Prof. Nah, saya goyang-goyang. Goyang artinya masih di mobil. Gak enak itu orang goyang-goyang. Nih, macam orang mabuk. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang masih belum? Kita mampatkan sampai pukul 9 nih. Yang belum. Oh, Purwanto sudah hadir. Saya selamat datang, Pur. Wah, ini pakaian ini pakaian kabinet ini, pakaian putih. Makasih, Prof. Calon menteri ini.
Amin. Ya, Prof. Menteri Kominfo. Amin, Prof. Ya, ya bisa jadi ya. Kita kan nggak tahu nasib orang ya. Ya, Prof. Sekarang masih S2, masih S3. Nanti setelah S3, ya kita nggak tahu setelah itu apa yang Ya, Prof. jadi pada masing-masing kita ya. Siapa lagi Pur yang belum Pur? Kemarin tinggal 2 lagi kalau nggak salah, Prof. Siapa ya terakhir ya? 2 tempat. Pak, nggak salah. Oh, Pak Jakian belum. Pak Doni. Ya. Aku dosa aja lah, Prof. Iya, silakan. Nanti kalau nggak presentasi nggak ada representasinya. Halo Pak Pur. Karena nilai itu kumulatif semua. Iya, Bang. Saya kan mau mengambil Kemarin penilaian. saya Pak Pur yang kemarin saya Nanti kirim. presentasi itu Ini yang ada 2 hal. yang kemarin ini, Bang. Bukan yang Iya, yang kemarin Pak Pur saya ada masalah. Yang tertinggal. Ya. sebentar ya, Prof. Ya. Gitu. Ini ya, Pak Piki. Baik, terima kasih Pak Pur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kawan-kawan? Dengeran Pak. Coba Puji ambil screenshotnya untuk yang ini, untuk halaman ini. Baik, Prof. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Prof, Pak Pur, dan kawan-kawan semua. Baik, saya akan mempresentasikan tugas minggu yang lalu yaitu tentang filsafat ilmu. Saya koreksi ya, boleh ya? Ya, boleh Prof. Ya, bukan mempresentasikan, mempresentasikan itu beda ya. Kalau mempresentasikan itu kuantitas, kalau mempresentasikan itu kualitas, gitu ya. Gimana Prof? Coba ini Kalimat presentasi itu kan bukan presentasi ya. Jadi tadi kan Zakial ya itu ya. Mengatakan saya akan mempresentasikan. Nah, itu salah, itu yang salah, saya kritik ya, supaya kita tidak salah kaprah ya. Jadi yang benar itu adalah presentasi. Nah, karena kalau presentasi itu kuantitas ya, artinya berapa persen kan gitu. 50%, 30% itu namanya presentasi. Tapi kalau presentasi itu penampilan kita. Nah, itu berbentuknya kualitas gitu. Ya. Baik, Prof. Jadi, terima kasih, Prof. Koreksi aja ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, baik. Di sini judulnya hubungan logika filsafat. Coba dari awal dulu. Awal. Ulangnya yang tadi dari awal.
Pur? Baik, saya Zaki Alfiki dengan MPM 2281230008. Lanjut Pak Pur. Yang pertama pengantarnya adalah ilmu logika. Apa itu ilmu logika? Ilmu yang mengatur cara berpikir atau menganalisa manusia. Maka keperluan kita kepada ilmu logika untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir yang benar. Kadang-kadang kita semua yang mudah kita maklumi bahwa kita semua punya pikiran. Cuma masalahnya sekarang adalah cara kita berpikir atau aturan dari kita berpikir itu belum tentu benar. Makanya di sini kita memerlukan ilmu logika. Ya, istilah logika secara etimologis dapat diartikan ilmu tentang uraian pikiran. Ya, logika merupakan cabang daripada ilmu filsafat. Makanya kalau kita berfilsafat, otomatis di situ ada peran daripada logika. Karena bersifat praktis, berpangkal pada penalaran dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat. Oleh karena itu, untuk berfilsafat yang baik, kita harus dilandasi logika supaya penalarannya benar. Oke, lanjut Pak Pur. Ya. Di sini ada dua objek, ya, yaitu objek yang dipelajari dalam ilmu logika. Yang pertama adalah objek material, yaitu pikiran atau bernalar. Yang kedua objek formil, yaitu aturan berpikir yang benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mempunyai nalar atau berpikir, cuma itu termasuk objek materialnya. Cuma di sini harus ada objek formilnya, yaitu aturan berpikir kita supaya mengarahkan kepada sesuatu yang benar. Oke, lanjut. Pengertian logika yang benar ini dikritik oleh si Irving M. Copy, yaitu filosof dari Amerika. Dia berpendapat bahwa logika yang sebelumnya bahwa dikatakan ilmu logika itu adalah cara berpikir yang benar, dia mengkritik bahwa logika itu bukan sepenuhnya berpikir yang benar, karena berpikir juga merupakan kajian ilmu psikolog. Ini menurut dia. Apa juga berpikir adalah proses kerja akal untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau untuk memperjelas pengetahuan yang samar. Kenapa dia mengkritik? Kenapa dia mengkritik? Karena menurut dia melamun, merenung juga merupakan bagian dari aktivitas berpikir. Kenapa melamun dan merenung itu tidak dimasukkan ke dalam pengertian daripada logika? Jadi apa juga definisi logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip bernalar yang benar. Itu menurut si Irving M. Copy. Lanjut Pak Pur. Jadi apa hubungannya logika, filsafat, dan berpikir? Jadi sebagian kecil saya uraikan di sini bahwa filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Jadi seperti kita ketahui adalah berfilsafat itu mencari sebab kejadian daripada sesuatu dengan menggunakan akal pikiran kita. Filsafat juga merupakan kajian terhadap kehidupan manusia dalam berbagai aspek secara mendasar. Sedangkan logika merupakan cara berpikir atau bernalar, berargumentasi secara kritis dan benar. Jadi hubungan keduanya di sini kita ibaratkan filsafat itu adalah sebuah ladang atau sawah. Logika itu sebuah cangkul, jadi ada tempat dan ada alat, yaitu cangkul. Kalau misalkan berfilsafat itu adalah aktivitas berladang dan bertani, yaitu dia mempunyai alat cangkul dan ada tempatnya ladang. Terus kerangka berpikir secara ilmiah.
Ya, kerangka seperti yang lumrah kita ketahui adalah sesuatu yang menyusun atau menopang yang lain, nah, sehingga sesuatu yang lain itu dapat berdiri. Nah, itu dinamakan dengan kerangka. Sedangkan berpikir itu yaitu gerak akal dari suatu titik ke titik yang lain. Ilmiah atau keilmuan itu adalah sesuatu yang bersifat keilmuan yang sesuai dengan hukum ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memakai metode ilmiah. Nah, seperti misalkan kita mahasiswa, kita bisa mengilmiahkan sesuatu atau mengatakan bahwa ini adalah suatu ilmiah, tentu ada dasar, yaitu metode apa yang kita pakai sehingga menghasilkan sesuatu karya yang bersifat ilmiah. Sedangkan metode ilmiah merupakan proses langkah yang sistematis, yang tersusun, yang terurut, yang perlu diambil guna memperoleh pengetahuan yang didasarkan dengan uji coba dan hipotesis. Jadi metode ilmiah itu adalah yang merupakan proses yang sistematis yang udah diuji, biarpun hasil ujian itu bersifat hipotesis. Jadi kerangka berpikir ilmiah itu adalah proses untuk memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran. Karena untuk mencari suatu kebenaran, manusia selalu menggabungkan pengetahuan terdahulu sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru yang bersumber pada sesuatu kebenaran. Nah, jadi sesuatu pengetahuan itu tentu didasarkan oleh pengetahuan yang lalu. Jadi kita bisa membandingkan, umpamanya pengetahuan yang lalu itu masih ada kekurangan. Jadi dari kekurangan itu kita bisa ambil pelajaran atau suatu pengetahuan untuk membuat pengetahuan yang baru. Lanjut. Di sini digambarkan pengetahuan. Kita sering menyebutkan ilmu kita untuk apa? Kita kuliah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi secara ilmiah bahwa pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Pak Pur. Pengetahuan adalah hadirnya realita yang ditangkap oleh pikiran. Contohnya di samping ada gambar sebuah batu. Kalau kita menggunakan pengetahuan, apa saja yang pengetahuan kita yang ditangkap oleh akal kita tentang batu, yaitu misalkan batu itu keras, itu sebatas pengetahuan. Tapi kalau kita orang ilmiah, kita tidak cukup sampai di situ. Kita harus mempunyai ilmu, yaitu kita harus mengetahui atau meneliti bahwa pengetahuan kita tentang batu itu keras. Jadi secara keilmuan kita harus meneliti kenapa batu itu keras. Itu bisa kita teliti dengan menggabungkan beberapa keilmuan, misalkan keilmuan daripada ilmu fisika mungkin, ada unsur-unsur zat-zat apa yang mengandung sehingga batu itu keras. Jadi pengetahuan itu adalah sesuatu informasi universal yang tidak sistematis, dia bersifat global, bersifat universal, jadi secara umum. Ini ada satu lagi kerangka berpikir menurut Pak Ali. Ini ada beberapa. Saya kutip, yaitu McGehee, pengertian kerangka berpikir menurut dia adalah proses yang mengatur panggung untuk penyajian pertanyaan penelitian tertentu yang mendorong investigasi dilaporkan berdasarkan pernyataan yang ada dalam rumusan masalah. Itu dia mengatakan bahwa proses yang mengatur panggung untuk menyajikan pertanyaan peneliti tertentu dengan investigasi. Yang kedua adalah Macmillan Dictionary. Definisi kerangka berpikir menurut dia adalah seperangkat bentuk, prinsip, ide, dan lainnya yang senantiasa dipergunakan saat membuat keputusan dan penilaian studi kasus. Jadi di saat kita membuat suatu keputusan dan menilai suatu kasus itu, kita harus membentuk prinsip dan ide kita sehingga kasus itu bisa kita temukan titik kejelasannya dengan menggunakan fakta-fakta.
Yang selanjutnya, Sugiono, arti kerangka berpikir adalah bentuk strategis konseptual yang mengaitkan antara teori dengan berbagai faktor masalah. Ini hampir sama juga karena dia menggunakan strategi dan konsep, dan dia kait-kaitkan dengan berbagai teori yang ada. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini ada skema metode berpikir secara ilmiah. Yang pertama adalah method of consistency, yaitu orang berpegang teguh pada pendapat karena pendapat itu sudah diyakini kebenarannya sejak lama. Yaitu misalkan, jadi skema berpikir ilmiah itu kita bisa berpegang teguh pada suatu pendapat. Yang pendapat itu adalah sudah diyakini bahwa kebenaran itu sejak lama. Misalkan kita meyakini bahwa pendapat Pancasila, misalkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan pendapat orang terdahulu. Cuma kita harus udah berpegang teguh. Kenapa? Karena kita sudah meyakini bahwa kebenaran sila pertama itu ya sejak lama. Yang kedua, method of authority. Sesuatu yang diyakini kebenarannya yang merujuk kepada pendapat para ahli atau orang yang memiliki otoritas, yaitu sesuatu yang diyakini juga kebenarannya yang merujuk kepada pendapat para ahli. Kalau kita orang IT, tentu kita mungkin hampir semua kita menggunakan method of authority ini, karena misalkan ada fuzzy logic, itu merupakan kebenaran pendapat para ahli misalkan yang sudah memiliki otoritas. Yang ketiga, method of intuition, sesuatu yang dikatakan benar berdasarkan keyakinan yang tidak perlu pembuktian lagi. Jadi sesuatu yang dikatakan itu benar berdasarkan keyakinan yang tidak perlu dilakukan pembuktian lagi. Oke, yang keempat, method of science, yaitu sesuatu yang kebenarannya diperoleh menggunakan prosedur-prosedur yang berlandaskan pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Ini metode ini sering mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa sering menggunakan, yaitu kebenaran yang diperoleh oleh kaidah-kaidah atau aturan-aturan daripada suatu ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Lanjut, Pur, lanjut. Oke. Berpikir keilmuan dan non-keilmuan. Proses berpikir secara keilmuan adalah cara berpikir yang logis, yang masuk akal, dan empiris, yaitu bisa dibuktikan dengan fakta-fakta. Logis di sini adalah diterima oleh akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir secara keilmuan juga disebut kegiatan akal yang menggabungkan deduksi dan induksi. Sedangkan proses berpikir secara non-keilmuan adalah kegiatan berpikir yang dilakukan seorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, dan prasangka, yang intuisi kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa adanya proses pengumpulan data. Ya, ini seperti yang minggu-minggu yang lalu ini sudah banyak disinggung oleh kawan-kawan, yaitu masalah cara berpikir kita secara keilmuan dan non-keilmuan. Oke, lanjut. Oke, lanjut, Pur. Oke, lanjut. Oke, udah. Proses berpikir ilmuwan dan non-keilmuan, perbedaan berpikir keilmuan dan non-keilmuan, yang pertama adalah sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyandarkan ilmu pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah berdasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Ini juga sudah banyak ya dibahas oleh kawan-kawan. Ukuran kebenarannya berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenaran pada analisis yang logis.
suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non keilmuan atau non ilmiah mendasarkan sesuatu pengetahuan pada keyakinan semata, yaitu itu perbedaannya, yaitu berpikir secara ilmiah itu ada analisis yang logis yang masuk akal, biarpun berupa hipotesis, sedangkan non ilmiah itu cuma mendasarkan pada sesuatu pengetahuan dan keyakinannya semata atau perasaannya atau wahyu. Oke, lanjut. Ciri-ciri pemikiran keilmuan. Yang pertama, berpikir yang terarah pada pengetahuan. Artinya berpikir keilmuan harus diarahkan sedemikian rupa untuk menghasilkan sistem pemikiran yang tersusun secara sistematis dan menjadi kerangka-kerangka pemikiran dasar bagi sebuah bangunan keilmuan. Berpikir disiplin, artinya berpikir membutuhkan sikap yang bertanggung jawab, yaitu kita kalau misalkan pemikiran secara ilmiah itu yaitu harus disiplin dan harus diarahkan kepada pengetahuan karena dia nanti berupa fakta yang harus dapat dibuktikan. Yaitu salah satu ciri-ciri dari pemikiran secara keilmuan. Oke, lanjut Pak Pur. Kelebihan dan kekurangan berpikir keilmuan. Kelebihannya terletak pada Waktunya diatur ya. Waktunya diatur ya. ya Pak. Sedikit lagi waktunya ya. Lanjut Pak Pur. Lanjut Pak Pur. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya berpikir ilmiah adalah sebuah seni yang sangat berharga bagi seorang akademis. Sudah sepantasnya sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa yang merupakan akademis suatu institusi pendidikan tinggi untuk mengasah kemampuan berpikir ilmiah agar menghasilkan pengetahuan yang teruji, sah, dan benar. Ini sangat penting ya, yaitu produk pikiran secara ilmiah kita nanti bisa kita utarakan di tesis, disertasi, bahkan skripsi ya. Itu adalah produk yang nyata. Jangan sampai terjebak pada rutinitas berpikir instan yang tidak memiliki kedalaman berpikir dan lemahnya fasilitas untuk pembuktian. Oke, lanjut, masih ada Pak Pur? Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus ya. Jadi penyajiannya ya atau presentasinya bagus ya. Terima kasih Prof. Tadi siapa yang menyampaikan? Zaki Alfiki Prof. Zakia ya. Zakia coba ucapkan ya. Coba ucapkan presentasi. Presentasi. Oh ya. Makasih ya. Jadi supaya nanti jangan keliru menyampaikannya. Saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul gitu. Enggak boleh ya. Persen itu kuantitas, presentasi itu kualitas ya. Itu ukurannya beda ya. Kalau presentasi ukurannya jelas ya. Baik, ya saya sudah dapat mengambil penilaian dari apa yang disampaikan oleh ini ya, Zakia. Sekian, Zakia ya. Nah yang berikut siapa? Mulkan sudah, Mulkan. Saya belum, Prof. Ini coba siapa yang belum? Saya, Prof. Pandi, Prof. Prof Mardoni juga belum, Prof. Saya, Prof. Pandi, Prof. Belum juga. Iya, silakan. Silakan Pandi. Ya, selamat. Ya, udah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan. Ya, untuk ini saya mempresentasikan filsafat ilmu. Saya mengangkat
untuk topiknya memperbaiki pola pikir berdasarkan filsafat ilmu. Nah, di sini saya mengangkat skema proses berpikir manusia pada umumnya berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak dari seseorang atau manusia. Nah, di sini kita bisa melihat ada ilustrasi dari sebuah gambar yang namanya manusia itu berpikir atau merenung apa yang itu bisa jadi ide ataupun masalah-masalah yang dipikirkannya, dan terkadang manusia dengan pola pikirnya mau bertanya dan menjawab sendiri ya, Bapak Ibu. Nah, di sini pola pikir manusia, ide-ide yang didapatkannya itu harus menghasilkan sebuah keputusan yang bersifat realitas dan kebijaksanaan. Nah, itu yang diharapkan dari skema proses berpikir yang baik dan benar. Nah, di sini berpikir secara filosofis adalah sebuah tugas kemanusiaan. Nah, ini tugas dari kita seorang manusia yang berpikir secara kemanusiaan, memperluas kesadaran dan berdasarkan sebuah penemuan-penemuan serta karya budaya dalam memanusiakan diri dan lingkungan menjadi pribadi. Nah, di sini ada ilustrasi, ada bola dunia. Nah, ini dia untuk sumbangan kita sebagai orang yang berpikir. Di titik merah ini adalah benih-benih yang kita tanamkan atau kemampuan-kemampuan kita. Simbol I di sini adalah pengetahuan. Kita sebagai manusia sering memberikan kontribusi kepada dunia dari pengetahuan yang kita miliki yang dapat dipergunakan oleh orang banyak. Berdasarkan ilustrasi ini, benih-benih di sini adalah ilmu pengetahuan yang kita tanamkan, yang kita buat, yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, proses berpikir keilmuan, pemikiran keilmuan adalah pemikiran yang sungguh-sungguh, suatu cara berpikir penuh kedisiplinan. Nah, kita sebagai manusia yang berpikir secara keilmuan, itu kita berpikir itu harus dengan cara sungguh-sungguh dan berpikir secara disiplin, yang artinya berpikir itu tetap harus ada alur yang sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mau melakukannya. Seorang pemikir ilmuwan tidak akan membiarkan ide dan konsep yang sedang dipikirkannya berkelana tanpa arah. Nah, yang artinya di sini Bapak Ibu, manusia yang berpikir di sini, berpikir merenung di sini, berpikir keilmuan itu, ide-idenya itu selalu dikembangkan dan menghasilkan sesuatu yang mempunyai inovasi. Itu dia artinya. Nah, berpikir keilmuan di sini, seorang berpikir yang keilmuan itu, dia ketika ada sebuah masalah, seorang berpikir keilmuan itu menyusun kerangka dari sebuah masalah. Nah, setelah itu baru mendapatkan hasil temuan sementaranya atau perumusan hipotesis. Nah, harus ada pengujian hipotesis. Nah, sedangkan kalau berpikir secara tidak keilmuan tanpa ada pengujian, nah terkadang ada ide-ide kita Bapak Ibu, ide-ide yang kita miliki itu kita mau mengembangkannya dan memberikannya untuk mendapatkan ilmu yang baru, tapi tanpa adanya pengujian, dan sehingga kesimpulan yang didapatkan juga tidak maksimal. Nah, sedangkan berpikir secara keilmuan setelah adanya perumusan hipotesis, ada pengujian. Nah, di sini hasilnya juga jauh lebih baik ya. Setelah adanya pengujian baru tariklah kesimpulan yang lebih baik. Nah, kesimpulannya di sini biasanya berpikir keilmuan di sini ketika kita mendapatkan ide-ide. Nah, ide-ide tersebut setelah diuji dan dapat kesimpulannya jauh lebih baik. Nah, proses berpikir non keilmuan itu berpikir secara intuisi dan wahyu. Berdasarkan atau wahyu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Nah, biasanya kalau orang yang berpikir secara intuisi berdasarkan misalnya indera pengetahuannya dan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu ya kalau untuk Bapak Ibu untuk berpikir secara intuisi. Nah, di sini saya menarik sebuah contoh yang saat ini berkembang ya. Yang saat ini berkembang itu seperti yang berpikir secara non keilmuan ya. Saya bahas ini untuk non keilmuan, saya buat contoh untuk dalam yang saat ini lagi viral ya, seperti Gus Samsudin adalah ahli spiritual di Jawa Timur sekaligus pemilik atau pendiri pondok Padepokan.
sosok Gus Samsudin mulai dikenal publik saat memperlihatkan aksinya mengobati orang sakit. Nah, di sini menurut saya, menurut hemat saya, beliau berpikir yang secara non keilmuan itu saat ini yang viral itu Gus Samsudin dengan pesulap merah atau Marcel. Nah, di sini Gus Samsudin mencoba memberi sebuah pengobatan itu kadang di luar nalar gitu. Nah, mengobati pasien itu dengan pakai bor. Itu mungkin ada Bapak Ibu, ini saya dapatkan ini dari apa juga di YouTube juga ada ya. Nah, ini menurut saya ini berpikir yang non keilmuan. Nah, alasannya kenapa saya katakan di situ non keilmuan, karena di sini dia tidak ada ketika ada sebuah masalah misalnya seperti penyakit. Nah, dia cuma berdasarkan hipotesis dan menarik kesimpulan tanpa ada pengujian. Kenapa harus libur gitu dia. Nah, ciri-ciri pemikiran keilmuan biasanya itu berpikir dengan sungguh-sungguh, berpikir secara disiplin, dan berpikir secara metodis, dan berpikir yang terarah. Nah, berpikir yang terarah berdasarkan pengetahuan, yang artinya berpikir secara real dan didasari dengan sebuah pengetahuan. Nah, pesulap merah itu atau Marcel radikal, nah membongkar praktek perdukunan berkedok ilmu agama yang dianggap bertujuan menipu masyarakat. Setelah itu banyak penasaran dengan pesulap merah punya nama. Nah, di sini di ilustrasi ini Marcel radikal dia mencoba berpikir secara real ya, berpikir secara nyata yang dilakukan oleh beliau ini Gus Samsudin itu adalah sebuah trik atau tipu muslihat gitu dia. Nah, karena beliau berpikir Gus Samsudin itu berpikir secara intuisi. Nah, di sini Marcel radikal mencoba berpikir secara sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh berdasarkan kerangka di sini, berpikir sungguh disiplin dan berpikir yang terarah pada pengetahuan. Nah, berdasarkan pengetahuannya, Gus Samsudin pernah itu melakukan pengobatan itu berdasar pakai ini ya, pakai medianya, penyakitnya dipindahkan ke kelapa gitu. Nah, di kelapa itu ketika nanti ada pasien, nah pasien nanti yang diobatinya itu nanti ketika kelapanya dibuka ada banyak darah. Nah, sedangkan Marcel radikal membongkarnya dengan pengetahuannya, ketika kelapa itu dibuka, dia bisa membuktikan bahwa itu adalah trik, bukan proses intuisi atau yang lainnya gitu. Nah, di situ ada trik yang dibuat dari Marcel radikal ini, bahwa di kelapa tersebut itu ada disisipkan obat gitu dia, obat merah. Nah, ketika dibuka kelapanya ya memang keluar seperti darah. Nah, dia mencoba membuktikan sebuah ilmu pengetahuan, menurut saya pengetahuan yang terarah ya, berdasarkan pengetahuan. Nah, kekurangan dari pemikiran keilmuan, seseorang itu berpikir kritis dan membangun pemikirannya dan tidak mendewa-dewakan pemikiran. Nah, seorang pemikiran keilmuan itu sering mendewa-dewakan bahwa pemikiran itu adalah yang paling utama di dalam sebuah kehidupan. Nah, logika tidak mempersoalkan kebenaran sesuatu yang dipikirkan, tetapi membatasi diri pada ketepatan susunan berpikir. Nah, kelebihan dari pemikiran itu, kelebihan pemikiran keilmuan adalah membantu manusia untuk menyikapi berbagai materi kehidupan secara luas. Nah, pemikiran keilmuan itu, kelebihan dari pemikiran keilmuan, kita bisa lebih terarah dan bisa mengambil sebuah kebijakan itu jauh lebih maksimal ya. Nah, berpikir keilmuan itu mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan sehingga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dari jawaban yang didapat. Nah, dengan berpikiran keilmuan kita bisa mengambil sebuah keputusan itu, keputusan yang benar dan yang didasarkan dengan sebuah fakta yang nyata. Nah, sedangkan kalau kita berpikir secara tidak keilmuan, terkadang kita mengambil kesimpulan itu kurang maksimal dan kadang kita menganggap kesimpulan yang kita anggap itu baik, tapi buat orang lain itu tidak baik. Nah, membuat cara berpikir yang bijaksana. Seorang yang mendalami ilmu filsafat berdasarkan
pada kecintaan terhadap kebijaksanaan. Nah, berhubung kita belajar untuk filsafat, ketika kita bicara dengan filsafat, kita berpikir secara bijaksana. Jadi artinya dengan adanya filsafat ini, kita bisa lebih mengambil sebuah keputusan itu, keputusan yang sangat bijak dan tidak didasarkan hanya ego kita sendiri. Nah, berikutnya poin yang ketiga, membuat seseorang untuk berpikir dan merenung, bertingkah atau bertindak sesuai dengan keyakinan yang dianut. Nah, ini dia salah satu kelebihan dari pemikiran keilmuan. Nah, di sini ada referensi-referensi yang saya ambil dari De Liang Gi tahun 96, Filsafat Ilmu, ada Kerabgori, baru ada Wet Loli yang isinya tentang tanggung jawab sebuah pengetahuan. Nah, sekian presentasi dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah, Prof? Oke, terima kasih ya. Ini paparannya, kelihatannya pemikirannya baru ya, unik. Saya suka. Ya. Nggak ada tanya jawab. Baik, Prof. Nanti dulu ya, yang berikut. Ya, silakan. Izinnya, Prof. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membawakan materi tentang pemikir dan ilmuwan. Nah, di sini saya mengambil judul pemikir dan ilmuwan. Baik. Proses berpikir dalam kerangka ilmu. Nah, di sini saya mengilustrasikan kerangka berpikir itu ada 3 bagian. Yang pertama itu dapat dilihat dalam gambar, itu ada berupa titik-titik merah, kemudian ada gambar saringan, dan bola dunia. Nah, di sini arti titik-titik merah ini berupa benih-benih pemikiran ataupun ide-ide yang kita dapat dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, jadi suatu permasalahan itu untuk menyelesaikannya kita membutuhkan ide-ide, ya. Kemudian ide-ide tersebut disaring pada saringan berlabel I. Ya, di sini merupakan proses berpikir yang mengkaji, menyaring, menganalisis, kemudian menalar dan menguji ide-ide tersebut menjadi pengetahuan yang khusus yang nantinya dapat diimplementasikan kepada masyarakat luas. Perbedaan proses berpikir secara keilmuan dan non-keilmuan. Nah, proses berpikir secara keilmuan di sini adalah pemikiran yang sifatnya itu bersungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan. Jadi, seorang pemikir itu tidak akan membiarkan ide dan konsep yang ada di kepalanya itu berkelana tanpa arah, ya. Jadi, setiap idenya itu harus bertuju ke satu tujuan, yang tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi, intinya berpikir keilmuan itu secara filosofis adalah berpikir yang sungguh-sungguh, disiplin, kemudian menggunakan metodis dan terarah pada pengetahuan. Kemudian proses berpikir non keilmuan yaitu kegiatan berpikir yang dilakukan yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan. Nah, jadi perbedaan antara
proses berpikir secara keilmuan dan non keilmuan ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dalam hal ketika memprediksi suatu kejadian. Contohnya ketika memprediksi akan datangnya hujan. Nah, ketika kita berpikir secara keilmuan, maka kita akan mengolah data-data yang ada di BMKG misalnya, berupa kelembapan, ya kan, arah angin. Nah, sedangkan proses berpikir non keilmuan itu hanya menerka-nerka. Contohnya ketika misalnya hari ini hari Kamis, biasanya hari Kamis itu kalau hujan, malam Minggu hujan. Nah, jadi proses prediksinya itu hanya menerka-nerka tanpa ada data yang valid. Kemudian ciri pemikiran keilmuan. Nah, di sini ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama itu berpikir bersungguh-sungguh ya. Dalam artian berpikir ini serius serta mencurahkan seluruh pemikirannya secara totalitas untuk membedah suatu masalah sampai mendapatkan kejelasan atau kepastian, ketepatan, dan keejakan pemikiran yang sungguh mendasar bagi sebuah bangunan keilmuan. Ini yang kedua, berpikir membutuhkan sikap batin yang kuat atau komitmen. Dalam mengawal pengembangan pemikiran, sampai pada pembuktian-pembuktian kebenaran itu, pemikir keilmuan harus tanpa ada dusta. Jadi, data-data yang didapat itu harus benar-benar real, data-data yang ada di lapangan, tanpa memanipulasi atau menyimpang dari prinsip kebenaran pemikiran keilmuan tersebut. Nah, berpikir disiplin menunjukkan pula sikap ketaatan kita dan kesetiaan pada garis atau ciri pemikiran yang ditekuni sampai membuahkan hasil yang berupa ilmu. Kemudian ketiga, berpikir metodis. Nah, di sini artinya ketika kita mendapatkan suatu ide atau permasalahan, nah kita harus mengujinya dengan metode-metode untuk mendapatkan pembuktiannya. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu nggak asal memprediksi. Kemudian yang keempat, berpikir yang terarah pada pengetahuan. Nah, dalam hal ini kita harus mengarahkan sedemikian rupa untuk menghasilkan sistem pemikiran yang tersusun secara sistematis untuk menjadi kerangka-kerangka pemikiran dasar bagi sebuah bangunan keilmuan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari keilmuan ini. Yang pertama, untuk kelebihannya itu pemikir keilmuan bisa membantu manusia dalam menyikapi berbagai misteri kehidupan secara mendalam. Pemikiran keilmuan sekaligus membantu manusia untuk menangani dan menyiasati aneka realitas yang mendeterminasi kehidupannya. Jadi sehingga menjadi realitas yang menunjang kemanusiaannya dalam sebuah tugas peradaban. Jadi manusia di sini bertugas untuk memajukan peradaban dengan pemikirannya. Pemikiran keilmuan membantu menyingkap seluruh keluhan manusia dalam menemukan jalan keluar dari berbagai lingkaran permasalahan yang dihadapinya. Nah, meskipun dengan berbagai macam kelebihan, di sini juga terdapat kekurangan dari pemikiran keilmuan. Yang pertama itu, orang harus kritis dalam hal keilmuannya, sehingga tidak mendewa-dewakan pemikiran dan melupakan ilmu adalah buatan manusia. Jadi bukan ciptaan malaikat yang tanpa cacat atau ciptaan yang maha kuasa. Jadi semua ciptaan manusia itu pasti bakal ada cacatnya. Ilmu sebagai buatan manusia tidak dapat menyelesaikan segala hal karena tidak semua masalah kehidupan dapat dipecahkan dengan ilmu. Kemudian ilmu juga mengandung pengandaian-andaian yang juga terbatas baik dari sisi jangkauan, pemikiran ilmuwan maupun dari sisi keterbatasan metode
atau kelengkapan keilmuannya. Ini mungkin sampai di sini presentasi yang saya bawakan. Berikut merupakan referensi yang saya ambil dari berbagai sumber. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap ya. Bagus, bagus. Jadi karena nggak ada tanya jawab, ya nanti kita akan buat suatu apa namanya, suatu diskusi ya, untuk bisa saling memberikan pandangannya ya. Nah, untuk hari ini kan saya cuma mau mengambil penilaian ya bagaimana mahasiswa itu menyajikan, ya, mempresentasikan dan substansi ya apa yang dipresentasikan. Nah, itu sudah dapat ya. Nah, yang berikut mungkin ada satu lagi ya. Lagi apa? Saya Pur. Halim, Pak. Pak Halim katanya Prof. Silakan, silakan. Supaya semuanya dapat ini ya, dapat nilai. Jangan ada yang kehilangan nilai di sini. Sayang juga ya. Siapa Pur? Pak Halim katanya Prof. Mana Halim? Kayaknya nggak apa ya, udah keluar kayaknya dari tadi Prof. Satu lagi siapa tadi teman-teman yang belum ya? Baru 3 nih. Ada yang nggak masuk Pak Halim tadi. sepertinya Ambil screenshot. yang Ambil datang itu screenshot nggak masuk yang tuh. ini. Nah. Siapa ini? Ada Prof. Ya. Ya, Irfan Sarif. Silakan. Mana dia? Waalaikumsalam. Mana dia? Segera dimulai. Sepertinya ada gangguan tuh Prof. Ya, mulai.
Suaranya nggak kedengaran ini. Yang lain mendengarkan? Tidak, Prof. Enggak, Belum, Prof. Belum, Prof. belum Prof. Dengar suara saya, Pak, Prof? Pur, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, kedengaran. Kedengaran, jelas suaranya. Ya, Izin Pak Prof, izin teman-teman, saya menggunakan dua media, satu laptop, satu handphone. Mungkin laptop saya lagi ada masalah ini. Baik, saya akan menjelaskan pemahaman filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan, ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan antara lain ialah hasrat ingin tahu yang tinggi, tidak mudah putus asa, terbuka untuk dikritik dan diuji, menghargai dan menerima masukan, jujur, kritis, kreatif, sikap positif terhadap kegagalan, rendah hati, dan hanya menyimpulkan dengan data yang memadai. Ciri ilmu yang menonjol pada ilmuwan terletak pada cara berpikir yang dianut serta dapat dilihat pula
pada perilaku ilmuwan tersebut. Para ilmuwan memiliki bidang keilmuan sebagai profesi. Dengan demikian, harus tunduk pada wibawa ilmu, karena ilmu merupakan alat yang paling mampu untuk dimanfaatkan dalam mencari dan mengetahui kebenaran. Seorang ilmuwan tidak cukup hanya dengan mempunyai daya kritis yang tinggi ataupun pragmatis, namun juga harus jujur, memiliki jiwa yang terbuka, dan tekad besar dalam mencari atau menunjukkan kebenaran. Yang tidak kalah penting adalah penghayatan terhadap etika serta moral ilmu yang harus dijunjung tinggi. Mungkin ini sudah tahu, ini sudah next. Baik, saya langsung saja ke tanggung jawab ilmuwan. Secara garis besar dapat diuraikan bahwa tanggung jawab pokok ilmuwan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir melakukan penelitian dan pengembangan, menumbuhkan sikap positif, konstruktif, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas, konsisten dengan proses penelaahan keilmuan, menguasai bidang keilmuan, menguasai bidang keahlian ilmu secara mendalam, mengkaji perkembangan teknologi secara rinci, bersifat terbuka, profesional, dan mempublikasikan temuannya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menemukan masalah yang sudah atau akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan mengkomunikasikannya, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan hasil penemuan untuk kepentingan kemanusiaan. Mengungkapkan kebudayaan nasional. Selain hal tersebut, sebagaimana yang telah disinggung bahwa ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial, moral, dan etika. Berikut ini akan diuraikan berbagai tanggung jawab ilmuwan yang berkenaan dengan sosial, moral, dan etika. Baik, tanggung jawab Ini suaranya hilang-hilang timbul ini. ya, Prof. Suaranya hilang-hilang timbul. Apa yang mau disimpulkan di sini, coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya aja. Apa yang mau disimpulkan? Ya, kesimpulannya Pak Prof. Tanggung jawab seorang ilmuwan adalah mempunyai garis besar yaitu 3, 1 tanggung jawab sosial, yang kedua tanggung jawab moral, yang ketiga tanggung jawab etika. Gimana suara saya Pak Prof? Ya, oke. Ini Irfan penyajiannya kurang mantap ini ya. Ini bukan PowerPoint, ini Power Text namanya, ya. Nah, Saya Pak Prof. untuk
untuk yang akan datang, ini sebaiknya dia presentasi kelas ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini tugasnya sudah selesai dengan baik. Ya, nilainya bisa ada dua ya. Yang pertama substansi yang disampaikan, dan yang kedua cara penyampaian. Itu dia yang digunakan atau langkah-langkah ya, penyampaian ya, gaya penyampaian ya sebagai seorang calon doktor ya. Baik, Pak Prof. Jadi oleh karena itu di masa yang akan datang ya, PowerPoint ini harus disempurnakan ya. Nah ini apanya memang PowerPoint ya, aplikasinya, program aplikasinya PowerPoint. Poin yang power gitu. Di masa yang akan datang. Baiklah, nggak apa-apa ya. Ini sudah bagus juga ya. Jadi yang penting ada penilaiannya di sini gitu. Untuk kelanjutan kuliah ini kita akan lanjutkan lagi nanti di jam 11 ya. Sekarang kita dulu ya, silakan terlihat dulu mau sarapan. Selamat siang, Prof. Siang, Prof.